Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya lah sehingga saya dapat menyelesaikan makalah dan akan mempresentasikannya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Perkenalkan, nama saya Nada Nabilah. Hari ini saya akan mempresentasikan makalah saya tentang Perang Salib untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Sejarah Peradaban Islam 2 yang dibimbing oleh Ibu Lesi Mariani. Perang Salib adalah serangkaian perang agama selama hampir 2 abad sebagai reaksi Kristen Eropa terhadap Islam di Asia. Perang ini terjadi karena kota-kota dan tempat suci kaum Kristen diduduki Islam seperti Suriah, Asia Kecil, Spanyol, dan Silisia, terutama kota suci Baitul Maqdis, Yerusalem. Nama Perang Salib diambil karena militer pasukan salib menggunakan salib dalam peperangannya. Perang Salib I dimulai ketika Paus Urbanus II yang terpilih pada tahun 1108 Masehi dan menjadi penguasa yang dipatuhi semua kaum Kristen. Ia mengajak semua pemimpin untuk melakukan peperangan melawan kaum muslimin untuk merebut Baitul Maqdis. Angkatan pertama Perang Salib I bergerak dari Prancis dan Jerman pada awal tahun 1096 Masehi. Angkatan ini terdiri dari masyarakat jelata dan pemimpin oleh seorang pendeta bernama Peter. Namun, pasukan yang pertama ini tidak berpengalaman. Setelah beberapa kali konflik dengan penduduk Bulgaria dan Bizantum, serta melakukan penjarahan selama di perjalanan, pasukan yang tidak berpengalaman ini akhirnya dihancurkan oleh pasukan Kilich Arslan di Asia Kecil. Angkatan pertama ini dikenal sebagai People's Crusade atau Popular Crusade. Rombongan berikutnya yang berangkat pada tahun 1096 Masehi terdiri dari pasukan yang lebih terlatih daripada sebelumnya dan dipimpin oleh banyak bangsawan Prancis dan Norman. Pasukan ini berhasil mengambil alih Nisea atau Iznik dari tangan Kilich Arslan pada bulan Juni tahun 1097 Masehi. Adapun faktor utama yang menyebabkan terjadinya Perang Salib, ada 3 hal. Yang pertama ialah faktor agama. Sejak dinasti Saljuk merebut Baitul Maqdis dari tangan dinasti Fatimiyah dan pada tahun 1070 Masehi, pihak Kristen merasa tidak bebas lagi menunaikan ibadah ke sana karena penguasa Saljuk menetapkan sejumlah peraturan yang dianggap mempersulit mereka yang hendak melaksanakan ibadah ke Baitul Maqdis. Umat Kristen merasa perlakuan aparat penguasa dinasti Saljuk sangat berbeda dari para penguasa Islam lainnya yang pernah berkuasa di kawasan itu sebelumnya. Yang kedua adalah faktor politik. Ketika dinasti Saljuk di Asia Kecil sedang mengalami perpecahan dan dinasti Fatimiyah di Mesir dalam keadaan lumpuh, sementara kekuasaan Islam di Spanyol semakin goyang. Situasi demikian mendorong para penguasa Kristen di Eropa untuk merebut satu persatu daerah kekuasaan Islam, seperti dinasti kecil di Edsa dan Baitul Maqdis. Yang ketiga ialah faktor sosial ekonomi. Stratifikasi sosial masyarakat Eropa ketika itu terdiri dari 3 kelompok, yaitu kaum gereja, kaum bangsawan, serta ksatria dan rakyat jelata. Meskipun merupakan mayoritas dalam masyarakat, kelompok yang terakhir ini menempati kelas yang paling rendah. Kehidupan mereka sangat tertindas dan terhina. Oleh karena itu, mereka dimobilisasi oleh pihak-pihak gereja turut mengambil bagian dalam Perang Salib dengan janji akan diberikannya kebebasan dan kesejahteraan yang lebih baik apabila perang dapat dimenangkan. Mereka menyambut seruan itu secara spontan dengan melibatkan diri dalam perang tersebut. Menurut Dr. Badriyatin MA bahwa Perang Salib dapat dibagi menjadi 3 periode. Menurut Philip Kahiti dalam The Arps of Short History, pembagian Perang Salib ialah pada periode pertama 1995 sampai 1147 Masehi, pada musim semi tahun 1095 Masehi, 150.000 orang Eropa, sebagian besar bangsa Prancis dan Norman,
berangkat menuju Konstantinopel, kemudian ke Palestina. Tentara salib yang dipimpin oleh Godfrey Bohemond dan Raymond ini memperoleh kemenangan besar. Pada tanggal 18 Juni 1097, mereka berhasil menaklukkan Nisea pada tahun 1098 Masehi. Menguasai Raha atau Edessa, di sini mereka mendirikan kerajaan Latin satu dengan Baldwin sebagai raja. Pada tahun yang sama, mereka dapat menguasai Antiochia dan mendirikan kerajaan dua di timur. Bohemond dilantik sebagai rajanya. Mereka juga berhasil menduduki Baitul Maqdis pada tanggal 15 Juli 1099 Masehi dan mendirikan kerajaan Latin II dengan rajanya, Godfrey. Setelah penaklukan Baitul Maqdis itu, tentara salib melanjutkan ekspansinya. Mereka menguasai kota Akka pada 1104 Masehi, Tripoli 1109 Masehi, dan kota Tri 1124 Masehi. Di Tripoli mereka mendirikan kerajaan Latin IV. Rajanya adalah Raymond. Kemudian periode kedua. Pada tahun 1147 sampai 1179 Masehi, dipimpin oleh Raja Louis VII dari Prancis, Kaisar Conrad dari Jerman, dan putra Roger dari Sisilia. Menyambut kedatangan angkatan kedua Salibiyah, muncullah pahlawan Nuruddin Zanki, putra Imanuddin Zanki, dan tentara salib II yang tidak dapat berbuat banyak, bahkan di mana-mana dapat dikalahkan. Di Mesir, peperangan salib ini melahirkan pahlawan yang termasyhur. Namanya ialah Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Dengan pimpinan Salahuddin, bahkan tentara Islam dapat merebut kembali Baitul Maqdis, kota yang menjadi tujuan tentara salib. Kemudian pada periode ketiga, tentara salib pada periode ketiga ini dipimpin oleh Raja Jerman, Frederick II. Kali ini mereka berusaha merebut Mesir terlebih dahulu sebelum ke Palestina, dengan harapan mendapat bantuan dari orang-orang Kristen Kipti. Adapun dampak dari perang salib. Yang pertama ialah di Eropa. Perang salib menimbulkan beberapa akibat penting dalam sejarah dunia. Perang salib membawa Eropa ke dalam kontak langsung dengan dunia Muslim dan terjadinya hubungan antara Timur dan Barat. Kontak ini menimbulkan saling tukar pikiran antara kedua belah pihak. Pengetahuan orang Timur yang maju memberi daya dorongan besar bagi pertumbuhan intelektual Eropa Barat. Keuntungan perang salib bagi Eropa adalah menambah lapangan perdagangan, mempelajari kesenian, dan penemuan penting seperti kompas pelaut, kincir angin, dan sebagainya dari orang Islam. Mereka juga dapat mengetahui cara bertani yang maju dan mempelajari kehidupan industri timur yang lebih berkembang. Ketika kembali ke Eropa, mereka mendirikan sebuah pasar khusus untuk barang-barang timur. Orang barat mulai menyadari kebutuhan akan barang-barang tersebut. Dan karena kepentingan ini, perdagangan antara timur dan barat menjadi lebih berkembang. Yang kedua ialah di dunia Islam. Secara garis besar dapat disimpulkan bahwa perang salib dimenangkan oleh umat Islam. Akan tetapi dampak negatif yang ditimbulkan oleh perang salib sangat banyak, termasuk dalam segi perekonomian. Karena perang salib terjadi di daerah kekuasaan Islam, meskipun umat Kristen juga tidak kalah merugi. Meskipun pihak Kristen Eropa mendirikan kekalahan dalam perang salib, namun mereka telah mendapatkan hikmah yang tidak ternilai harganya, karena mereka dapat berkenalan dengan kebudayaan dan peradaban Islam yang sudah sedemikian majunya. Bahkan kebudayaan dan peradaban yang mereka peroleh dari timur Islam menyebabkan lahirnya Renaissance di Barat. Selain ekonomi, beberapa dampak negatif dan kerugian dunia Islam akibat perang salib adalah politik, militer, perindustrian, pertanian, perniagaan, dan ilmu pengetahuan dan kesehatan. Selanjutnya ialah pada masa kemunduran. Masa kemunduran adalah masa di mana Islam diserang oleh berbagai pihak. Masa kemunduran diawali pada tahun 1250 sampai 1500 Masehi. Masa kemunduran sendiri diawali dengan serangan bangsa Mongol.
Yang pertama ialah pada invasi Mongol. Serangan-serangan yang dilakukan oleh Mongol memiliki latar belakang yang menjadi motivasi mereka untuk melakukan penyerangan tersebut. Maidir Harun dan Firdaus memaparkan bahwa ada beberapa hal yang menjadi motivasi bagi Mongol untuk melakukan serangan, seperti faktor politik, motif ekonomi, dan tabiat orang Mongol yang suka mengembara. Kemudian ialah serangan dinasti Ilkhan. Bangsa Mongol berasal dari bahasa pegunungan Mongolia yang membentang dari Asia Tengah sampai ke Siberia Utara. Nenek moyang mereka mempunyai 2 putra kembar, yaitu Tatar dan Mongol. Kedua putranya itu melahirkan 2 suku bangsa besar, yaitu suku bangsa Tatar dan suku bangsa Mongol. Kemajuan bangsa Mongol secara besar-besaran terjadi pada masa kepemimpinan Yasugi Bahadur Khan. Setelah Yasugi meninggal, kemudian digantikan oleh anaknya yang bernama Genghis Khan yang mempunyai nama asli Temujin. Genghis Khan adalah gelar yang diberikan oleh siding para kepala suku Mongol yang mengangkatnya sebagai pemimpin tertinggi bangsa itu pada tahun 1206 Masehi, ketika Genghis Khan berumur 44 tahun. Kemudian ialah serangan Timur Leng. Sultan Timur Leng merupakan keturunan Mongol yang sudah masuk Islam, di mana sisa-sisa kebiadaban dan kekejaman masih melekat kuat. Dia berhasil mengalahkan Tugluk Temur dan Ilyas Khoja, dan kemudian dia melawan Amir Hussein atau iparnya sendiri. Dan dia memproklamirkan dirinya sebagai penguasa tunggal di Transoxiana, pelanjut Jagatai dan keturunan Genghis Khan. Setelah lebih dari 1 abad, umat Islam menderita dan berusaha bangkit dari kehancuran akibat serangan bangsa Mongol di bawah Hulagu Khan. Malapetaka yang tidak kurang dahsyatnya datang kembali, yaitu serangan yang juga dari keturunan bangsa Mongol. Berbeda dari Hulagu Khan dan keturunannya pada dinasti Ilkhan, penyerangan kali ini sudah masuk Islam, tetapi sisa-sisa kebiadaban dan kekejaman masih melekat kuat. Serangan itu dipimpin oleh Timur Leng, yang berarti Timur si Pincang. Yang terakhir adalah dinasti Mamluk. Jika mengkaji sejarah Islam, dikenal ada 2 dinasti Mamluk, yaitu di Mesir dan di India. Dinasti Mamluk di Mesir muncul menjelang Daulah Abbasiyah runtuh. Mereka dapat membangun peradaban yang sampai saat ini sebagiannya masih dapat disaksikan, walaupun dinasti ini dipimpin oleh para budak. Suksesnya mereka membangun peradaban disebabkan perekonomiannya, khususnya perdagangan maju dengan pesat. Di samping itu, perluasan wilayah pun dilakukan sehingga mereka dapat menguasai wilayah-wilayah Suriah dan sekitarnya. Setelah berkuasa cukup lama, dinasti tersebut mengalami konflik internal sehingga mereka terpecah menjadi 2, masing-masing Mamluk Bahari dan Mamluk Bulj, dengan pecah dinastinya. Kesimpulannya ialah Perang Salib merupakan peperangan yang pernah terjadi antara orang-orang Muslim dan Kristen pada masa lalu. Perang tersebut disebut Perang Salib yang diklaim orang Kristen sebagai perang suci karena ekspedisi militer Kristen. Maka tanda salib sebagai atribut pemersatu dan sebagai simbol perang suci dalam menyerang Islam. Penanda besar yang dipakai orang Kristen sepenuhnya dipahami sebagai emosi keagamaan masyarakat Kristen. Dengan simbol salib ini, orang Kristen akan memahami sesama orang Kristen. Terbukti selama 3 periode peperangan itu, orang-orang Kristen dan orang-orang Muslim menang dan kalah silih berganti di antara 2 kelompok tersebut. Cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila kurang sempurna dalam menyampaikan materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.